Dalam Alkitab tidak pernah membicarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Islam itu. Yang kamu panggil sebagai Bapa, yang kamu panggil sebagai Allah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada bilang bahwa Allah itu datang ke abad ke-6. Kaget gue anjir. Tapi Yesus mengatakan, tapi engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu hanya kepada Dia. Ini sudah tertulis ya di Matius pasal 40 Matius pasal 4 ayat 10. Jadi kalau misalnya penyebutan perkataan aku ini salah, sedangkan aku sendiri belajar dari Alkitab. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, kembali lagi seorang mu'alafah cantik, mu'alafah cerdas dan pintar, yang menemukan fakta bahwa seorang Yesus atau Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu tidak jadi Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saat alhamdulillah kesaksian dari seorang mu'alafah ini penemuan dalam Alkitabnya sendiri ya. Bagaimana kesaksiannya seorang mu'alafah ini? Mari kita simak. dalam Alkitab tidak pernah membicarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Islam itu. Yang kamu panggil sebagai Bapa, yang kamu panggil sebagai Allah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah. Jadi aku lanjutin aja ya di sini. By the way, di komentar aku banyak yang lagi komentarin soal ini visi aku. Coba lihat aja di komentar, kita sama-sama mencerna aja gitu. Dia ada bilang bahwa Allah itu datang ke abad ke-6. Kaget gue anjir, abad ke-6. Ngakak. Sedangkan Allah aja udah ada sebelum terciptanya ini dunia gitu loh. Ya udah ya, kita lanjut aja. Aku tadi bicaranya sampai iblis yang menggoda Yesus ya. Iblis menggoda Yesus bahwa Yesus, kalau misalnya Yesus mau menyembah iblis, semua kerajaan di dunia ini bakal dikasih ke Yesus. Tapi Yesus langsung menjawab, "Nyala iblis." Di Matius pasal 4 ayat 10, maka datanglah Yesus kepada si iblis. "Nyala iblis, sebab aku tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ini udah ada tertulis di Alkitab. Yesus tidak pernah mengatakan, "Nyala iblis, sebab aku tertulis, sembahlah aku sebab aku ini Tuhan Allah." Tidak ada dia mengatakan seperti itu. Tapi Yesus mengatakan, tapi engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu hanya kepada Dia. Ini sudah tertulis ya di Matius pasal 40 Matius pasal 4 ayat 10. Jadi kalau misalnya penyebutan perkataan aku ini salah, sedangkan aku sendiri belajar dari Alkitab. Ini ada di Alkitab sendiri. Ini aku ngomongnya tentang Yesus itu Tuhan atau Nabi ya. Kalau masalah yang lain aku nggak terlalu mau ngomongin. Aku cuma mau ngomongin Tuhan itu Yesus itu Allah atau Nabi, Tuhan atau Nabi, itu aja. Masalah kamu mau ibadahnya gimana ya itu terserah lah. Tapi di sini aku pengen menjelaskan atau menyatakan, mempresentasikan kalau Yesus itu Nabi, bukan Tuhan. Karena ayat-ayat Alkitab sendiri udah menyatakan, Yesus sendiri udah menyatakan bahwa Dia itu Nabi, utusan. Oke, lanjut di Matius pasal 12 ayat 28 sampai 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat dan bertanya. Mau cukup ke selanjut part 2 ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini kesaksian dari Yesus sendiri. Ini derajatnya lebih tinggi ya, karena ini kesaksian dari Yesus sendiri. Aku belajar dari Alkitab. Injil itu terdiri dari 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan keempat-empat Injil ini semuanya Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa Dia itu Nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Kita baca ayatnya. Di Matius pasal 13 ayat 27, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus sendiri berkata bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya.
Markus pasal 6 ayat 4, Lukas pasal 4 ayat 24, Yohanes pasal 4 ayat 44 ini bunyinya hampir sama aja, kalau mau tinggal baca. Jadi Yesus sendiri memberi kesaksian dia nabi. Injil Matius nabi, Injil Markus nabi, Injil Lukas nabi, Injil Yohanes nabi. Ini Yesus sendiri loh, lebih jelas ketimbang kesaksian orang-orang hidup zaman sekarang. Selanjutnya, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Lanjut, di Markus pasal 12 ayat 29 jawab Yesus. Dia jawab Yesus ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini jawab Yesus nih. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu Paulus. Seharusnya yang berhak mengatakan itu Yesus sendiri. Dalilnya di mana? Nih kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 26. Jadi seluruh kaum Israel bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian di Filipi pasal 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tentu kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Tentu kesaksian Yesus lebih kuat, apalagi kesaksian Allah. Allah itu bukan manusia. Yuk kita baca di 1 Samuel pasal 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesali, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah, kemudian kesaksian Allah, tidak ada Tuhan selain dia, di Ulangan pasal 4 ayat 35. Kita baca, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali dia, di Ulangan pasal 4 ayat 39. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Nah, sahabat Ridwan Billah, itu sebuah kesaksian dari seorang mu'alaf yang cerdas ya, mu'alaf pintar, menemukan bahwa fakta Nabi Isa alaihi salam atau Yesus itu bukan Tuhan. Adapun suatu pertama kali Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, sebagaimana dalam Alkitabnya itu diganggu atau digoda oleh iblis dan diperintah oleh iblis membujuknya supaya menyembah iblis. Tetapi Yesus alaihi salam atau Nabi Isa itu justru memerintahkan dan menjawab iblis, nyala kau iblis. Dia, Nabi Isa atau Yesus alaihi salam itu memerintahkan iblis pun untuk beribadah kepada Allah atau kepada Bapa. Dan juga sahabat Ridwan Billah, apa yang dikatakan oleh seorang Mbak Yusi ini ya, mu'alaf cerdas, mu'alaf pintar, saudara baru kita ini, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Makanya benarlah Al-Quranul Karim itu menyalin dan menghimpun segala kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa alaihi wasallam menurut Alkitab mereka pun tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Begitu pula apalagi dalam Al-Quran, Nabi Isa atau Yesus alaihi wasallam itu tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Yang ada, Nabi Isa atau Yesus alaihi wasallam itu memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perkataan Nabi Isa alaihi wasallam. Nah, seperti bukan pula ini pernah dijawab oleh seorang Mikhana ya, tetapi hanya mengenakan akalnya saja, tidak membawa kitabnya. Jelas sekali mu'alaf cantik ini, mu'alaf cerdas, mu'alaf yang pintar ini mengkaji Alkitabnya sendiri dan membandingkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi itu adalah kesaksian seorang mu'alaf berdasarkan Alkitabnya sendiri. Kalau mu'alafnya itu salah, berarti Alkitabnya juga ya salah pastinya. Sahabat Alhamdulillah, itulah banyak sekali ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikiran sehat logikanya menemukan fakta bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihi wasallam itu hanyalah seorang nabi, hanyalah seorang rasul, bukan Tuhan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, saudara Alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dengan kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita, menjadi penguat, peneguh keimanan, keyakinan kita bertauhid menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.